Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6 yang solih dan solihah. Berjumpa lagi dengan Bu Reza dalam pembelajaran Akidah Akhlak. Bu Reza ucapkan selamat datang dalam pembelajaran Akidah Akhlak semester 2. Untuk semester 2 ini, pada materi awal kita akan mempelajari tentang akidah atau yang berkaitan dengan keyakinan umat manusia. Tapi sebelum itu, ayo kita simak dulu gambar-gambar yang ada di layar. Sudahkah kalian memperhatikan gambar yang ada di layar? Gambar yang pertama adalah gambar tentang penciptaan alam semesta ini. Lalu yang kedua terdapat gambar-gambar yang menunjukkan bencana alam atau kerusakan di alam. Bu Reza ingin bertanya, siapakah yang mampu untuk menciptakan dan menghancurkan alam semesta ini? Tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah adalah zat yang mampu untuk menciptakan, menghancurkan, merawat, dan mencukupi kehidupan makhluk hidupnya, maka tentunya Allah lah yang merupakan zat yang berhak untuk kita sembah. Satu-satunya zat yang berhak untuk kita sembah. Sehingga bisa dikatakan bahwa tidak ada Tuhan atau tidak ada sesembahan yang berhak kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, keyakinan seperti ini harus kita pupuk melalui zikir-zikir. Salah satu zikir yang harus kita amalkan adalah zikir berupa kalimat tahlil yang berbunyi La ilaha illallah. Pernahkah kalian mendengar kalimat ini? Biasanya kalimat ini dilantunkan saat zikir setelah sholat maupun di dalam kegiatan di majelis, contohnya yaitu tahlilan. Apakah di daerah kalian ada kegiatan tahlilan? Oke, kalau begitu mari kita simak LKS kalian di halaman 4. Kalimat tahlil berbunyi La ilaha illallah, yang artinya atau maknanya atau terjemahannya yaitu tiada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha, tiada sesembahan yang berhak disembah, illallah, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pun berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 255 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Allahu, Allah, la ilaha, tidak ada Tuhan atau tidak ada sesembahan yang berhak disembah, illahu, kecuali dia. Dia siapa? Yaitu Allah. Al-hayyu, Allah itu yang maha hidup. Al-qayyum, yang terus-menerus mengurusi makhluknya. Kalimat tahlil ini terdapat di dalam syahadat. Jadi sebelum umat Islam menyatakan keislaman, masuk ke dalam agama Islam, mereka harus menyatakan keislamannya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bagaimana bunyinya?
Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita perhatikan kalimat syahadat yang pertama yang disebut sebagai syahadat tauhid, yang mana kalimat ini berguna untuk memasukkan nilai tauhid atau memantapkan keyakinan kita untuk mengesahkan Allah, untuk mengakui Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak kita sembah. Kita perhatikan pada kalimat yang pertama, asyhadu, saya bersaksi, alla ilaha illallah, bahwa tidak ada sesembahan yang berhak kita sembah kecuali Allah. Nah, setelah manusia meyakini bahwa Allah adalah Tuhan yang satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, ada cara berikutnya untuk meyakini, untuk memasukkan ajaran tauhid ini ke dalam diri kita, atau ajaran akidah mengesahkan Allah ini, mengakui bahwa hanya Allah Tuhan semesta alam. Yang pertama, yaitu setelah kita yakini di dalam hati bahwa kita yakin bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan yang berhak kita sembah. Dialah yang mencipta, dialah yang menghancurkan, dialah yang mengurus, dialah yang memelihara, dialah yang memberi rizki, dan lain-lain. Setelah kita yakin, kita ucapkan dengan mengucapkan kalimat syahadat, yaitu dengan syahadat tauhid dan syahadat rasul, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah mengucapkan dengan dua kalimat syahadat, jangan lupa harus kita iringi dengan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan bahwa kita mentauhidkan Allah, yaitu dengan melaksanakan, mentaati dan tunduk terhadap semua perintah dan larangan Allah. Jadi, setelah kita syahadat, setelah kita melaksanakan rukun iman, kita juga harus melaksanakan rukun Islam. Rukun Islam sendiri itu ada 5. Yang pertama yaitu membaca syahadat. Apakah orang Islam itu cukup membaca syahadat? Tentu tidak, harus dilanjutkan dengan ibadah-ibadah selanjutnya, yaitu melaksanakan sholat. Yang ketiga, membayar zakat. Yang keempat adalah puasa di bulan suci Ramadan. Yang kelima yaitu melaksanakan ibadah haji apabila kita memiliki kemampuan baik di dalam materi maupun dari segi fisik kita. Itulah cara kita memasukkan nilai-nilai tauhid ke dalam diri kita, yaitu dengan meyakini di dalam hati, yang kedua mengucapkan dalam kalimat baik syahadat maupun dengan kalimat tahlil la ilaha illallah, dan yang terakhir yaitu menunjukkannya ke dalam perbuatan yang nyata seperti melaksanakan rukun Islam. Bahkan la ilaha illallah ini atau mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, ini adalah inti ajaran tauhid, ajaran untuk mengesahkan Allah. Jadi tujuan manusia diciptakan adalah untuk menyembah Allah. Tujuan Rasul diutus adalah untuk menyampaikan kepada manusia bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan tujuan kitab-kitab suci diturunkan sama, yaitu untuk mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi inti tujuan Rasul diutus dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, dari kitab-kitab suci, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, intinya adalah untuk mengesahkan Allah, untuk mentauhidkan Allah, mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah.
Para ulama berpendapat bahwa kalimat tahlil memiliki dua macam unsur. Unsur pertama yaitu an-nafyu, yang artinya peniadaan. Dilihat dari kalimat yang awal. Kalimat tahlil tadi kan la ilaha, tidak ada Tuhan. Maksud dari an-nafyu ini adalah bukan berarti mengakui bahwa tidak ada Tuhan di alam semesta ini, tetapi yang dimaksud adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Lalu yang kedua adalah unsur al-itsbat, yaitu penetapan, di mana kita harus menetapkan bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Bahkan kalimat tahlil la ilaha illallah ini dulu juga sering diucapkan oleh Nabi Yunus ketika beliau masuk di dalam perut ikan paus. Jadi ketika itu Nabi Yunus berdoa dan selalu berzikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Nabi Yunus pun mengungkapkan bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya aku adalah tergolong orang-orang yang aniaya. Begitupun di dalam kegelapan perut ikan paus, di dalam gelapnya lautan samudra, di dalam gelapnya malam, Nabi Yunus selalu berzikir, mengucapkan doa-doa agar memohon pertolongan kepada Allah. Hingga akhirnya Allah mendengar doanya dan mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan paus. Nah, sekian materi awal tentang kalimat tahlil. Setelah kalian mendengar materi ini, silahkan kerjakan soal-soal yang akan Bu Reza bagikan di dalam link Google Form. Silahkan dikerjakan dengan baik, cermat, dan teliti. Terima kasih, sampai jumpa di pembelajaran akidah akhlak selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon maaf sebagai tambahan, tugas akidah akhlak ini Bu Reza tunggu sampai hari Sabtu malam. Setelah itu formulir akan Bu Reza tutup, tidak akan menerima jawaban lagi.